Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas merupakan salah satu cikal bakal bagi keberhasilan kita dalam membudidayakan tanaman. Pemilihan bibit bisa dilakukan dengan cara membeli langsung pada penjual bibit ataupun juga dilakukan dengan cara membuat sendiri. Jika kita akan membeli bibit pada penjual bibit, maka kita harus melihatnya secara jeli, seksama mengenai sifat fisik dari bibit tersebut. Jika bibit tersebut daunnya berlubang-lubang, menggulung, kemudian batangnya juga berbintil atau menggelembung dan perakarannya tidak kuat, bisa dipastikan bahwa bibit tersebut itu tidak sehat. Dan ketika kita ingin membeli bibit, kita juga bisa menanyakan kepada penjual bibit tersebut apakah atau yang mana indukan dari bibit tersebut, ya. Karena biasanya bibit anaknya itu akan mewarisi sifat-sifat baik ataupun juga sifat buruk dari induknya. Nah, kemudian pemilihan bibit yang berikutnya itu dengan cara kita membuat sendiri. Membuat sendiri itu ada dua cara atau tekniknya ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif perbanyakan bibit yaitu dengan biji, ya. Apabila kita suatu hari membeli buah atau misalnya buah mangga, kemudian buah tersebut bagus dan kita ingin memperbanyak tanaman tersebut, ya bijinya itu bisa kita tanam. Tapi sebelum ditanam ada perlakuan dulu, yaitu dengan cara membersihkan bijinya, kemudian mengeringkannya, dan bijinya atau kotiledonnya itu direndam dulu dalam air hangat ditambah dengan pupuk organik cair, dan setelah itu baru ditanam. Kemudian perbanyakan bibit secara vegetatif itu ada 5 cara, ya. Ada 5 teknik. Yang pertama adalah dengan cara menyetek atau stek, dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Misalnya yang akan kita stek itu daunnya, tunasnya, atau juga batangnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mencangkok, yaitu menumbuhkan akar sebelum tanaman tersebut dipotong, ya. Yang ketiga yaitu okulasi. Teknik perbanyakan okulasi ini yaitu dengan menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Kemudian yang keempat yaitu merunduk. Merunduk ini hanya bisa dilakukan pada tanaman yang mempunyai batang yang panjang, kemudian juga lentur. Kemudian batangnya tersebut kita rundukkan dan ke dalam tanah, dan nanti jika sudah berakar itu bisa ditanam, ya. Yang kelima yaitu teknik dengan cara menyambung. Menyambung ini menggabungkan batang atas dan batang bawah dari dua tanaman yang sejenis, ya. Jadi intinya menyambung ini menggabungkan sifat-sifat baik dari tanaman induknya. Untuk menentukan pilihan bibit yang akan kita tanam tersebut, tentunya kita juga harus tahu keuntungan dan kerugian dari cara perbanyakan tanaman tersebut. Perbanyakan secara generatif mempunyai keuntungan yaitu pembuatannya mudah, ya. Tadi kita bisa lihat sendiri bahwa biji itu bisa ditanam langsung. Kemudian tanamannya mempunyai perakaran dan batang yang kuat. Tetapi kekurangannya yaitu tanaman lama berbuah, ya. Dan biji mengalami masa dormansi atau biji tersebut mengalami masa tidur atau istirahat. Itu bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan, atau bahkan selama beberapa tahun biji tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa.
Berbicara keuntungan dan kerugian, keuntungan dari perbanyakan secara vegetatif yaitu tanaman cepat berbuah, perakarannya pendek sehingga cocok untuk dijadikan bibit dalam menanam tanaman tabu lampot ya, menanam buah tabu lampot. Kemudian sifat tanamannya itu sama dengan sifat induknya ya, sama dengan sifat induknya. Tetapi kekurangannya perakarannya kurang kuat, umurnya juga pendek dibandingkan dengan perbanyakan tanaman secara generatif. Ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita akan membeli bibit atau akan memilih bibit, maka pilihlah bibit dengan yang berasal dari indukan yang unggul, misalnya dari buahnya, dari rasanya ya. Kemudian juga bibit yang kita gunakan itu adalah bibit yang sehat ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pestisida nabati. Ketika kita membudidayakan tanaman buah dalam pot, tentunya kita tidak akan terlepas dari adanya serangan hama dan penyakit. Serangan dan hama dan penyakit tersebut dapat mengakibatkan tanaman tumbuh tidak maksimal, atau bahkan tanaman akan menjadi mati jika serangannya lebih meluas ya. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk mengendalikan serangan hama penyakit tersebut. Salah satunya cara pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi manusia, hewan maupun lingkungan di sekitarnya adalah dengan cara membuat pestisida nabati. Pestisida nabati ini mempunyai bahan dasarnya adalah tumbuhan, sehingga keuntungannya dari pestisida ini adalah mudah terurai sehingga tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi tanaman tersebut maupun hewan dan manusia. Kemudian pestisida ini juga mampu mengatasi hama dan penyakit. Berbicara mengenai keuntungan, pastinya juga ada kekurangannya. Pestisida ini tidak praktis karena kita harus membuatnya ketika kita akan melakukan penyemprotan. Kemudian juga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Daya kerjanya relatif lambat dibandingkan dengan pestisida kimia. Sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat pestisida nabati ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan ialah di sini ada daun pepaya, kemudian ada serai, bawang merah, bawang putih, jahe, ini juga ada daun sirih. Untuk alat-alatnya ini ada air ya, ada air, kemudian blender, ada semprotan, saringan, dan juga ini ada pisau. Ya. Semua bahan kita iris-iris ya. Di sini kita iris. Ada ini daun pepaya kita iris ya. Kemudian serainya juga kita iris, bawang putih, jahe, semuanya kita iris. Setelah teriris semua bahan kita masukkan ke dalam blender. Campurkan dengan air. Kemudian semuanya di blender sampai campurannya homogen ya. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam wadah ya. Kita diamkan dulu selama 1 hari agar bahan-bahannya tersebut meresap. Dan setelahnya kita masukkan ke dalam botol ya untuk penyimpanan. Nah, ini adalah pestisida nabati yang sudah saya buat.
Setelah itu, kita akan melakukan penyemprotan. Penyemprotannya yaitu kita mengambil dari pestisida nabati ini kurang lebih 10 ml pestisida nabati ini dicampurkan dengan air. Untuk dosisnya itu bisa bebas ya, tidak terikat, tidak seperti pestisida kimia, karena pestisida ini aman. Nah, kemudian setelah kita membuat larutan pestisida nabati ini, kemudian kita semprotkan pada tanaman. Untuk pengaplikasiannya, untuk penyemprotannya dilakukan pada sore hari. Kenapa kita harus melakukan pada sore hari? Karena pestisida ini mudah terurai. Jadi ketika ada sinar matahari, pestisida tersebut daya kerjanya akan hilang atau bahkan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu barangkali terkait dengan pestisida nabati. Kesimpulannya, pestisida nabati ini dapat diberikan pada tanaman apa saja ya. Dan pestisida ini aman, ramah lingkungan, tidak berbahaya bagi tanaman itu sendiri, juga tidak berbahaya bagi hewan dan manusia. Karena kita membudidayakan tanaman buah dalam pot ini, tentunya kita ingin memakan buahnya. Nah, kalau pestisida nabati ini, buahnya aman untuk dikonsumsi. Demikian cara pembuatan pestisida nabati ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.